Karu. Kita pengen coba pedas. Beda sama film yang lain. Sedap memang betul-betul benar. Ya ada lagi udah. Sedap itu memang pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan terkait dengan transportasi, yaitu Komisi D beserta Bapeda beserta Dishub. Ini Dishubnya ikut hadir enggak, Bu Sri? Hadir ya, karena yang punya hajat ini mestinya Dishub ini. Kalau bicara transportasi ini harus ada Dishub. Karena salah satu gagasan yang utama di Jawa Timur itu memang sudah menelurkan, sudah menghasilkan sarana transportasi yang bisa diandalkan, yaitu Transjatim. Transjatim itu memang hasil dari diskusi pada awalnya Komisi D dengan Dishub. Alhamdulillah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata bisa direalisasikan. Dari tahap pertama sampai besok insya Allah mungkin masuk di tahap keempat, yaitu Bangkalan Surabaya. Pertama Surabaya Sidoarjo, Surabaya Gresik, Surabaya Mojokerto, nanti disusul Surabaya Bangkalan. Tetapi program ini saya katakan mercusuar, tetapi belum terintegrasi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di daerah-daerah yang paling pinggir harus memberikan kontribusi pemikiran bagaimana langkah ke depannya itu seperti apa. Karena terus terang kalau masalah transportasi dikelola oleh pihak swasta, yang terjadi adalah pertarungan harga. Tetapi kalau hadirnya Transjatim yang hadir oleh pemerintah provinsi, tentunya akan memberikan kemudahan dan keleluasaan terhadap pemakai, masyarakat khususnya masyarakat Jawa Timur. Dan sebenarnya ini juga peruntukannya untuk masyarakat Jawa Timur, dan yang memakai juga masyarakat dari luar Jawa Timur. Ini harapan kami ke depan, ya mudah-mudahan ada di Surabaya maupun Bapeda Surabaya. Tolong momentum baik ini harus disikapi dengan arif. Pemerintah provinsi hadir memberikan kontribusi. Kami melihat bahwa mereka satu hari kadang juga tidak dapat penumpang. Tapi dengan hadirnya Transjatim ini memberikan peluang pada feeder-feeder untuk tetap bergerak. Karena apa? Sarana transportasi ini tidak boleh berhenti, harus tetap bergerak. Karena apa? Kebutuhan masyarakat terus terang kalau tidak ditopang dengan transportasi umum, yang terjadi sekarang Surabaya adalah kota termacet di Indonesia. Hasil survei kemarin, kami juga kemarin diajak diskusi oleh pakar-pakar ITS. Kemarin Surabaya adalah kota termacet di nomor urutan ketiga. Sekarang enggak, Surabaya kota termacet pertama di Indonesia, urutan pertama. Lah tentunya peran Bapeda maupun Dishub ini harus secara aktif terus menunjukkan perubahan.
Salah satunya bagaimana mengurai kemacetan nantinya. Dan yang perlu diperhatikan ya memang kalau bicara transportasi darat itu resikonya ya pasti ada kecelakaan. Kalau 21 tahun ini tidak dimulai dari sekarang, ya tentunya kita akan ketinggalan. Menuju Indonesia Emas di 2045 tentunya ya harus semua pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah kota, maupun pemerintah provinsi harus melakukan kerjasama yang baik. Mata pencarian mereka, padahal tidak seperti itu. Kami beserta Pak Yono saat itu menyampaikan bahwa kendaraan-kendaraan yang kategori land atau angkutan kota itu akan kita kerjasamakan dalam bentuk feeder-feeder penyuplai angkutan dari kampung-kampung ke jalan protokol. Dan itu pun para feeder kita berikan suatu kontribusi berupa subsidi. Yang kita hitung bukan berapa banyak yang diangkut atau muatannya, bukan. Yang kita hitung adalah kilometer seberapa banyak satu hari dalam berotasi. Ini sudah kita sampaikan ke mereka-mereka bahwa masing-masing di wilayah. Karena apa? Tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya kerjasama, saya rasa program apapun tidak akan bisa jalan sebagaimana mestinya. Nah, terkait dengan anggaran Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti terkait masalah transportasi, ya tentunya bekerja sama dengan Komisi D kalau di Provinsi Jawa Timur. Kami dari Komisi D tidak pernah menghapus atau mencoret usulan-usulan dari Dishub maupun dari Bapeda terkait dengan untuk kepentingan masyarakat. Selagi sumber anggaran itu ada, kami selalu meng-ACC. Termasuk kegiatan-kegiatan semacam ini memang dibutuhkan. Kalau di era sebelum reformasi memang egosektoral ini kan luar biasa. Dengan pemerintahan Bukoviva kemarin, kerjasama koordinasi rapat-rapat semacam ini mulai nampak. Dan ini salah satu bentuk kerjasama dalam konteks pemikiran. Harapan kami Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal semacam ini kalau memang diperlukan, yang jadi tuan rumah tidak harus pemerintah provinsi. Mungkin daerah-daerah lain, misalkan Bapeda Provinsi Jawa Timur gelar rapat pengembangan transportasi berkelanjutan. Surabaya, The Royal Indonesia TV, Badan Perencana Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Jawa Timur gelar rapat pengembangan transportasi berkelanjutan 15 sampai dengan tanggal 17 Mei tahun 2024 di Hotel Windam. Hadir pada acara tersebut Dedi anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Gerindra, Sri Mirtiatun Kabid Kimpraswil Bapeda Jatim dengan peserta rapat terdiri dari Bapeda dan Dinas Perhubungan Kap Kota Siprov, Jawa Timur. Dedi saat ditemui wartawan Royal TV usai memberikan sambutan mengatakan, ini salah satu bentuk kegiatan yang memang harus dimulai karena bagaimanapun juga terkait dengan transportasi ini menjurus pada satu tujuan yaitu Smart City, bahwa Smart City ini adalah membentuk kota maju, kota pintar karena salah satunya adalah di bidang transportasi. Nah, harapan kami pemerintah provinsi sudah mengawali harus berkolaborasi dengan pemerintah kota Surabaya. Karena program sebagus apapun, ketika tidak ada pemahaman dari pemerintah kota Surabaya, ya hasilnya tidak mungkin akan maksimal. Karena kota Jawa Timur ini ya kota Surabaya, makanya harus ada kolaborasi, kerjasama yang baik, tanggalkan rasa ekosektoral masing-masing, karena bagaimanapun juga tujuannya adalah untuk masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan. Selama ini memang kendalanya di situ, jadi pemerintah kota Surabaya itu seakan-akan menjadi penentu
dan Iya. tidak mau berkolaborasi karena merasa bahwa Surabaya itu untuk Surabaya. Tapi kan tidak bisa mempertahankan ekosektoral semacam Iya. itu. Karena masyarakat Surabaya ini tentunya juga masyarakat Jawa Timur. Nah, masyarakat Jawa Timur tentunya kan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi di sini harus ya Di tempat yang sama Selamat Tiatun Kabit Kim Praswil mengatakan. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya, Cok Santoso. Kami sudah berkoordinasi dengan semua pemerintah kota ya Pak, karena memang tujuan kalau provinsi kan kewenangannya adalah yang lintas ya. Iya. Kita mencoba bagaimana mengembangkan transportasi secara terintegrasi di Jawa Timur, khususnya yang utamanya di wilayah perkotaan. Iya. Semua diundang, 38 kabupaten kota diundang, Iya. karena kita ingin membuat perencanaan transportasi yang berkelanjutan, yang itu akan jadi masukan untuk penyusunan rencana jangka panjangnya Jawa Timur. Iya. Jadi perkotaan, ya utara, selatan, semua 38 kabupaten kota kita undang. Harapannya memang ke depan kita bisa menciptakan Provinsi Jawa Timur yang punya sistem transportasi yang aman, nyaman, layak dan berkelanjutan. Baik, terima kasih Bu. Ibu hadirin, kami berharap bahwa semua yang hadir di dalam kesempatan ini dapat memanfaatkan momen yang kita laksanakan di 3 hari ini sebagai wahana atau sebagai wadah untuk melakukan koordinasi kegiatan transportasi baik itu di sektor kebinamargaan maupun sektor perhubungan.